Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Ma'arif NU 01 Karangmangu kelas 2 yang Pak Guru cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang materi sholat berjamaah. Apa arti sholat berjamaah? Yaitu sholat berjamaah itu sholat yang dikerjakan dua orang atau lebih. Yaitu tadi sholat berjamaah yaitu sholat yang dilaksanakan dua orang atau lebih. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 2 itu sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah semua di masjid di rumah. Alhamdulillah. Nah, untuk yang pertama nanti Pak Guru akan jelaskan tentang dari gambar di atas. Nanti anak-anakku siswa-siswi kelas 2 itu bisa membedakan mana sholat berjamaah atau mana sholat yang dilaksanakan sendirian. Jadi di sini itu ada apa beda sholat sendirian dan sholat berjamaah dari melihat gambar yang telah Pak Guru tampilkan. Maka selanjutnya yaitu materi pembelajaran dari pengertian sholat berjamaah. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal, pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Ya. Jadi sholat jamaah itu dilaksanakan dua orang atau lebih, jadi tidak dilakukan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri itu namanya bukan sholat berjamaah, melainkan sholat munfarid, itu namanya sholat sendirian. Nah, sholat jamaah itu dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Ya, kalau imamnya laki-laki maka makmumnya juga laki-laki. Kalau imamnya perempuan maka makmumnya juga perempuan. Di sini itu sholat berjamaah tidak boleh dilakukan ketika imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak boleh. Harus sama satu jenis kelamin, ya itu seperti itu. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya juga laki-laki. Begitu sebaliknya, ketika makmumnya perempuan maka makmumnya perempuan. Tapi kalau imamnya laki-laki itu boleh makmumnya laki-laki maupun perempuan, itu kalau imamnya laki-laki. Itu seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya Pak Guru akan melanjutkan kembali tentang syarat menjadi imam. Yang pertama itu memenuhi syarat wajib sholat, ya, jadi harus memenuhi syarat wajib sholat. Yang kedua itu memenuhi syarat sah sholat. Jadi ada memenuhi syarat wajib sholat dan memenuhi syarat sah sholat. Yang ketiga itu mengetahui tata cara sholat. Jadi yang namanya sholat itu harus tahu caranya sholat, tidak asal-asalan dan tidak boleh dilaksanakan tidak tahu tata caranya, ataupun dilaksanakan itu hanya sekedar melaksanakan, tidak mengetahui tata caranya. Karena kalau misalkan mengerjakan sholat tidak menggunakan tata cara, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah. Yang selanjutnya itu fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama surat Al-Fatihah. Jadi ketika menjadi imam itu harus fasih dalam membaca Al-Quran supaya ya makmumnya itu terdengar dengan jelas apa yang telah dibaca oleh imam. Seperti itu. Selanjutnya, laki-laki jika makmumnya laki-laki dan atau perempuan, jika makmumnya perempuan itu maka perempuan itu boleh menjadi imam asalkan makmumnya itu juga perempuan, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal itu seperti itu. Jadi laki-laki itu boleh menjadi makmum, boleh menjadi imam untuk makmum antara laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika perempuan itu harus makmumnya
juga perempuan, itu tidak boleh laki-laki. Kalau laki-laki itu berarti sholatnya itu tidak sah. Selanjutnya untuk tadi syarat menjadi imam itu yang selanjutnya itu dapat dilihat oleh makmum. Artinya ketika kita di dalam satu masjid, kita melaksanakan sholat itu harus dilihat oleh makmum. Tidak boleh ada yang membatasi antara imam dan makmum. Artinya terlihat jelas oleh makmum. Misalnya ketika sholat hari raya Idul Fitri kan biasanya kan banyak. Nah, tapi ketika misal di halaman masjid itu imamnya masih kelihatan, itu boleh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan ada yang membatasi atau ada yang menghalangi antara imam dan makmum, itu sholat berjamaahnya tidak diterima atau tidak sah karena imamnya itu tidak terlihat. Selanjutnya yang ke itu bukan orang yang sering melakukan dosa, artinya orang yang benar-benar orang yang pilihan atau orang yang tidak pernah melakukan dosa, itu harus boleh menjadi imam. Tapi kalau misalkan si pendosa tapi sudah tobat atau benar-benar sudah insaf, boleh nggak Pak Guru? Boleh, asalkan sudah tidak benar-benar melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Itu seperti itu. Selanjutnya, berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi ketika kalian mau menjadi imam itu ketika niat. Misal contoh, Pak Guru mau melaksanakan sholat maghrib menjadi imam. Usolli fardhul maghribi salah sarokati mustaqbilal kiblati ada imaman lillahi ta'ala. Tapi di dalam hati itu sambil kentek hatinya, sambil mengucapkan saya niat menjadi imam, tapi dalam hati saja, itu seperti itu untuk keafdalan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama itu berdiri di belakang imam. Ya, ketika si imam itu berdirinya cuma dua, berarti makmumnya itu berdirinya pas sebelah kanan, itu seperti itu. Itu berdiri di belakang imam. Yang selanjutnya niat menjadi makmum. Ketika menjadi makmum itu harus niat menjadi makmum. Niat sholatnya juga makmum, bukan imam. Kalau niatnya makmum itu beda sama imam. Misal contoh, usolli fardhul maghribi salah sarokati mustaqbilal berarti ada makmuman lillahi ta'ala, itu niat makmum untuk sholat berjamaah. Selanjutnya mengikuti gerakan imam. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam, artinya harus gerakannya itu setelah imam melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Jadi tidak boleh mendahului imam. Misalkan imam sebelum ruku itu, makmum juga jangan melakukan ruku terlebih dahulu, artinya setelah imam melaksanakan gerakan ruku. Jadi harus mengikuti gerakan imam. Kalau misalkan mendahului, berarti sholatnya itu tidak diterima atau tidak sah, karena yang namanya syarat menjadi makmum itu adalah gerakannya itu mengikuti gerakan setelah imam melakukan gerakan dalam sholat. Selanjutnya, sesuai antara gerakan imam dan makmum. Jadi imamnya sujud, ya makmumnya ikut sujud. Imamnya bangun dari sujud, ya makmumnya juga mengikuti. Tidak boleh beda gerakan. Ya, imamnya sujud, makmumnya sudah berdiri atau bangun dari sujud, itu tidak boleh. Jadi harus mengikuti sesuai antara gerakan imam dan makmum, itu harus sesuai. Selanjutnya berada pada satu tempat dengan imam, artinya tidak boleh jauh dari imam. Ketika imamnya di depan, ya makmum itu di belakang antara imam. Tidak boleh jauh atau tidak boleh di luar di tempat tersebut. Ya misalnya di masjid, imamnya sholatnya terus makmumnya sholatnya di luar. Itu kalau misalkan sholatnya cuman 2 orang, ya harus di belakangnya, kecuali itu dalam keadaan penuh, itu boleh, tapi itu pun harus selalu terlihat itu imamnya. Selanjutnya, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerak shaf atau barisan di depannya. Jadi ketika makmumnya itu tidak tahu
maka mengikuti gerakan makmumnya di depannya, itu seperti itu. Jadi harus tahu perubahan gerakan imam. Selanjutnya untuk materi pembelajaran sholat berjamaah yaitu makmum masbuk. Nah, jadi ada makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa Pak Guru? Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan tentang pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang. Maksudnya itu makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku. Tetapi makmum itu tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum yang demikian itu langsung mengikuti gerakan imam, yaitu segera ruku walaupun tadi tidak mendapati pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rakaatnya walaupun tertinggal, walaupun tidak mendapati tadi imam itu membaca surat Al-Fatihah, tapi langsung ruku. Nah, imam langsung niat, langsung mengikuti gerakan rukunya imam. Itu boleh apa tidak boleh? Itu namanya makmum masbuk. Nah, selanjutnya hikmah sholat berjamaah. Nanti di samping manfaat sholat berjamaah itu ada hikmah atau pahala yang didapat oleh seseorang yang melakukan sholat berjamaah. Yang pertama itu memperoleh pahala atau kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri, di mana hadis Rasulullah itu memberikan sebuah hadis yaitu afdolu sholatul jamaah bisa ba'ina wa isyrina darajat, kurang lebihnya seperti itu. Jadi keutamaan ketika melakukan sebuah sholat berjamaah itu pahalanya bisa bi'ina wa isyrina darajat, yaitu 27 derajat. Kalau sholat sendirian itu sama apa enggak pahalanya Pak Guru? Beda. Kalau sholat sendirian itu pahalanya cuma 1, sedangkan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Makanya mulai sekarang itu kita rajin-rajin, bahkan harus setiap melaksanakan sholat itu harus selalu berjamaah di masjid. Selanjutnya memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Selain mendapat pahala yang cukup banyak, yaitu 27 derajat, itu juga ada manfaatnya, juga ada hikmahnya, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan antara umat Islam, ya, silaturahmi. Kita kan sholatnya di masjid, makanya di masjid itu kan kita bertemu dengan orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim, yaitu sesama umat Islam, kita bersilaturahmi. Itu tujuannya itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu seperti itu manfaatnya atau hikmahnya. Selanjutnya menambah syiar Islam dan kemakmuran di masjid. Di masjid itu yang namanya masjid dibangun itu untuk berjamaah, untuk sholat. Jadi ketika kita sholat di masjid berjamaah itu akan menambah syiar Islam, akan meramaikan, akan memakmurkan masjid. Zaman sekarang itu mungkin kurang, ya, masjidnya besar tapi yang sholat itu sedikit. Makanya mulai sekarang itu yuk kita melaksanakan sholat berjamaah untuk menambah syiar Islam dan kemakmuran masjid. Selanjutnya bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Artinya itu imam itu melatih disiplin dan tanggung jawab, artinya melatih kepemimpinan pada dirinya, itu seperti itu. Selanjutnya, imam juga melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya, artinya yang namanya kita dipimpin harus mengikuti pimpinan kita. Ya, itu hikmah dari sholat berjamaah itu untuk makmumnya itu melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Jadi kita sebagai ada yang memimpin, makanya kita sebagai yang dipimpin itu harus menaati apa yang dipimpin oleh pemimpin kita. Jadi, demikian untuk materi sholat berjamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengambil pelajaran apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat manusia yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Guru. Sampai ketemu kembali. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.